Pertanyaan, benarkah hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadailul a'mal? Tidak benar. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan untuk apapun juga, karena ia bersifat dhon. Sedangkan dhon, sangka-sangka, Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Awaslah kamu dari sangka-sangka, karena sangka-sangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Jika dikatakan, bukankah sebagian ulama telah membolehkannya? Saya jawab, benar. Segelintir ulama, tidak banyak, belakangan. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan yang sepaham dengannya Al-Hafidh Ibnu Hajar dan beberapa orang. Tetapi mutaqaddimin dari kaum salafun salih jelas tidak membolehkannya. Kebanyakan orang tidak paham, hanya mengetahui ulama fulan membolehkan beramal dengan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengamalkan hadis dhaif itu. Sepakat para ulama, ijma'. Hatta An-Nawawi dan Al-Hafidh sepakat bahwa mereka yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif itu sepakat harus mempunyai dasar yang sahih. Tidak boleh begitu ujuk-ujuk hadis dhaif datang lalu diamalkan tidak mempunyai dasar dari hadis yang sahih. Tidak boleh, harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Misalnya datang hadis sahih mengenai salat duha, ketetapan adanya salat duha, sahih, salat duha itu memang ada. Lalu datang sebagian hadis dhaif yang ringan dhaifnya menjelaskan tentang keutamaan salat duha itu dengan tidak berlebihan. Ini yang dimaksud oleh ulama yang membolehkannya. Harus ada dulu dasarnya dari dalil yang sahih. Tidak boleh tahu-tahu ada hukum salat nisfu Sya'ban. Ini ketetapan hukum. Ini tidak masuk fadail. Bahkan ditetapkan hukum salatnya padahal tidak ada dasar dari hadis yang sahih. Ini sepakat. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud seperti yang saya jelaskan tadi. Dan mereka yang membolehkannya memberikan persyaratan yang besar, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh An-Nawawi dan orang-orang yang setingkat dengannya dan para muhadditsin. Syarat pertama, hadis itu dhaifnya harus ringan. Tidak boleh dhaifnya berat, sangat dhaif, bahkan maudhu, nggak boleh. Bagaimana orang yang membawakan hadis dhaif untuk fadailul a'mal? Apa dia tahu bisa membedakan mana ini dhaif ringan, dhaif berat, maudhu, tidak ada asalnya? Tidak asal. Bahkan tidak setiap ulama mengetahui. Itu ada orang-orang khusus yang mengetahui. Ini persyaratan yang sangat berat. Tidak mungkin bisa diamalkan kecuali orang yang ahlinya seperti An-Nawawi dan Al-Hafidh dan yang setingkat dengan keduanya dan para muhadditsin. Untuk menyeleksi, memilah-milah mana hadis dhaif, mana yang dhaif ringan, mana yang dhaif berat, dan
seterusnya. Syarat pertama, tidak mampu. Jadi keliru sebagian orang membawakan hadis dhaif. Ini sangat dhaif, antum tahu nih hadis dhaif. Hadis dhaifnya berat, ringan, yang tidak tahu. Yang kedua, syarat yang kedua, untuk fadailul a'mal, targhib dan tarhib. Tidak boleh untuk hukum, tidak boleh untuk akidah, tidak boleh untuk tafsir Quran, tidak boleh. Khusus fadail. Berarti orang yang membawakan hadis dhaif itu harus mengetahui hadis ini kemana arahnya. Ini orang alim. Kebanyakan orang tidak mampu. Bahkan yang dibawakan hadis-hadis dhaif itu yang maudhu. Ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus diumumkan, diberitahukan. Hadis yang saya bawakan ini dhaif. Tidak boleh disembunyikan. Al-Hafidh di sebagian kitabnya menjelaskan, harus diberitahu bahwa hadis ini dhaif. Kalau tidak diberitahukan, maka terkena menyembunyikan ilmu. Itu sepakat. Ini kan nggak ada yang memberitahukan, nih hadis dhaif nih. Nggak. Karena kalau diberitahukan, ya orang nggak mengamalkan. Syarat yang keempat, tidak boleh dimasyhurkan, diterkenalkan, nggak boleh. Sepakat ulama, diam-diam aja satu dua gini. Nggak boleh dari atas mimbar, nggak boleh dimasyhurkan agar hadis itu terkenal. Ini persyaratan ketat sekali, nggak mampu. Syarat yang kelima, harus memakai sigat tamrid. Ini lebih nggak mampu lagi. Gimana? Apa itu sigat jazm, sigat tamrid? Nggak tahu. Dan tidak mungkin sigat tamrid, sigat jazm itu dalam bahasa Indonesia, sulit itu dalam bahasa Arab. Ruwiya, hukuya, kila, ruwiya anin Nabi SAW. Nggak boleh qala Nabi SAW, nggak boleh. Sepakat juga itu. An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberitahukannya di kitab-kitabnya. Bagaimana cara mengamalkannya? Sulit. Karena itu mutaqaddimin dan orang-orang yang mengikuti mereka langsung tidak boleh hadis dhaif itu diamalkan. Karena hadis yang sah cukup banyak, memadai, bahkan lebih dari cukup, melimpah ruah. Lalu mereka mengatakan lagi, ini Imam Ahmad kan bertasahul dengan sanad untuk fadail. Mereka juga tidak paham perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad menjelaskan bahwa kalau mengenai ahkam beliau keras, periksa. Kalau mengenai fadail beliau tasahul. Maksudnya, kata Syekhul Islam bin Taimiyah, pada zaman Ahmad rahimahullah ta'ala, itu hadis hanya dikenal sahih dan dhaif. Ada kata-kata hasan, tapi tidak begitu masyhur. Umumnya hasan secara lugawiyah, bukan hasan secara istilahiyah. Belakangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari ini setelah Al-Imam Muslim, ya, memasyhurkan istilah hasan berada di tengah-tengah. Sahih, hasan, dhaif. Ya. Nah, pada zaman Ahmad hanya ada sahih, dhaif.
Maka dhaif itu dibagi dua. Ada dhaif yang boleh diamalkan, yang kemudian dimasyhurkan menjadi hadis hasan. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tahqiq seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, imam ahli hadisin. Ya, itu dia.